satu pembicaraan singkat ya. Satu pembicaraan singkat yang semoga bisa menjadi berkah. Kita akan memulai dari judulnya. Dan kita akan berlatih dan kita akan melakukan 3 latihan yang sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya adalah sesuai request adalah memaknai hidup yang berkelimpahan. Jadi memaknai hidup yang itu merupakan kata hubung berkelimpahan. Kita akan bagi menjadi 3 tingkat dan kita akan latihan. Dan tujuannya kita di sini bukan untuk memahami semua apa yang saya katakan, tapi menyesuaikan dengan tingkatan perjalanan masing-masing untuk kemudian ya membawa pulang apa yang paling mekar di hati untuk saat ini. Nah, tingkatan yang pertama, memaknai hidup yang berkelimpahan. Pertama, memaknai tentu adalah makna. Di tingkat pertama, makna itu adalah kata-kata. Jadi kita dengan kata-kata. Hidup itu di tingkat pertama, di tingkat yang awal ini adalah akumulasi. Kita ingin mengakumulasi kebaikan-kebaikan. Jadi memaknai hidup berkelimpahan. Jadi kita ingin mengakumulasikan satu hal-hal baik yang kita mau akumulasikan. Ini jangan khawatir, ini notes saya nanti sudah saya berikan di grup ya. Jadi nanti tinggal dilihat itu. Nah, memaknai hidup berkelimpahan yang biasa ya kita menggunakan afirmasi, kata-kata, makna-makna untuk mengumpulkan hal-hal yang kita anggap baik. Nasib baik, kemudian rezeki baik, dan apapun. Nah, untuk itu tanpa basa-basi langsung kita lakukan saja latihan pertama, yaitu kita menghimpun satu keberlimpahan melalui kata-kata. Itu yang biasa dilakukan dalam pendekatan macam-macam ya. Kadang hipnoterapi, NLP, dan lain-lain. Tentu ini bagus juga. Jadi coba mari kita lakukan, kita duduk dengan santai, kemudian hidup berkelimpahan di tahap pertama ini adalah ya kita mengafirmasikan satu kata-kata yang menguatkan. Kita biasanya membuka hati kita, kemudian kita mengafirmasikan, saya berlimpah, gitu. Saya berlimpah, saya layak untuk sukses, saya berjaya, saya dahsyat, dan kita internalisasikan kata-kata itu. Saya berlimpah, saya dahsyat, keberlimpahan mengalir dalam hidup saya. Tentu karena ini masih di tingkat pemahaman dari tingkat yang lebih dalam ke sini. Kita jangan maksa gitu, kayak saya berlimpah, boleh kata-katanya kita ganti, saya terbuka dengan keberlimpahan. Keberlimpahan sedang berproses mengalir dalam hidup saya. Keberlimpahan mengalir, saya berproses, terbuka dalam keberlimpahan. Kesempatan-kesempatan yang baru mengalir dalam hidup saya. Saya berjaya, saya layak untuk sukses, saya berlimpah. Nah, maknai itu, kuncinya kan di tingkat pertama ini kita memaknai. Kenapa? Kenapa hidup itu baik? Kenapa saya layak untuk sukses? Nah, itu kita maknai dengan satu teori-teori atau alasan-alasan apapun yang memberdayakan buat kita. Bukan masalah benar atau salah ya, tapi adalah itu tuh sangat memberkahi kita gitu. Jadi misalnya Tuhan, kita adalah segambar dan serupa dengan rahmat Tuhan. Maka keberlimpahan Tuhan layak untuk mengalir dalam hidup saya. Nah, itu lakukan apapun, teori-teori yang sesuai. Nah, ini adalah tingkat pertama. Jadi,
memaknai hidup berkelimpahan adalah mengumpulkan makna-makna, mengumpulkan satu akumulasi. Kita dengan makna-makna itu pengen mengakumulasi hal-hal yang baik gitu. Rezeki yang baik, jodoh, dan lain-lain. Nah, itu adalah pasti gampang dipahami ya. Kalau ini saya kira sih semua orang juga paham. Apa biasanya orang bilang berpikir positif, kemudian berkata-kata yang baik, dan doa-doa yang baik. Atau ya kalau sesuai judul di talkshow ini adalah makna-makna yang baik. Nah, sekarang tapi mari kita masuk ke tingkat yang lebih dalam lagi. Tingkat kedua. Memaknai itu sebenarnya ngapain sih sebenarnya? Kayak teori-teori dengan kata-kata yang macam-macam. Sebenarnya memaknai hidup berkelimpahan. Kita mulai masuk ke dalam rasa. Nah, ini sebenarnya teman-teman di sini ya banyak juga yang udah ahli. Ada Kak Anissa, itu juga sudah ahli dalam rasa. Jadi di sini sudah mulai nih hipnoterapi dan NLP kadang masuk ke ranah ini, yaitu kita ya fokusnya makna itu boleh, tapi rasa keberkelimpahan. Rasa berkelimpahan ini ya kita mulai melihat hidup ini bukan sebagai objek-objek untuk diakumulasi, tapi sebagai aliran untuk kita rasakan, untuk kita alami gitu. Jadi fokusnya di tahapan kedua ini adalah rasa. Mulai lebih soft, lebih halus. Nah, rasa ini gimana kita melihat memancing aliran-aliran keberlimpahan lewat rasa ini? Sebenarnya terserah. Nah, di sini lebih menarik lagi. Kita tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi kita bisa menggunakan gerakan tubuh, kita bisa menggunakan visualisasi, kita bisa menggunakan audio. Pokoknya apapun yang memancing satu rasa berkelimpahan. Biasanya orang yang umum, yang gampang adalah menggunakan satu memori, memancing-mancing memori, mengingat hal tertentu, dan lain-lain. Nah, mari sekarang kita lakukan latihan yang kedua. Pokoknya lakuin apapun yang merupakan gerakan yang kita tuh tune in dengan keberlimpahan dalam hidup. Nah, teman-teman silakan buka hati. Ingat memori-memori apapun yang membuat teman-teman itu tersambung dengan keberlimpahan, rasa keberlimpahan. Kemudian ingat ya teman-teman, jangan terlalu berusaha. Rasa itu tidak muncul kalau kita terlalu kayak berusaha banget gitu, tapi diniatkan saja. Istirahat, diniatkan saja, mengalir, diniatkan saja. Dan kemudian sambil teman-teman menarik dan membuang rentetan peristiwa-peristiwa, memori, hal-hal, sumber daya, atau guru, atau orang, siapapun yang mengingatkan teman-teman dengan keberlimpahan. Dan seiring teman-teman terhubung dengan keberlimpahan, sambil nafas itu mengalir, sambil hati teman-teman semakin terbuka, seiring dengan detak jantung teman-teman itu mengalir. Detak jantung itu juga membawa satu makna rasa keberlimpahan. Semua adalah keberlimpahan. Nafas kita adalah nafas keberlimpahan. Lakukan apapun, rasakan apapun dengan semua indera, di mana semuanya adalah satu yang mengingatkan kita tentang rasa keberlimpahan. Rasakan benar. Di sini kadang-kadang kalau saya zaman 10 tahun lalu itu terbantu dengan memegang tengah dada begitu ya, itu memancing rasa-rasa. Lakukan apapun yang intinya memancing rasa keberlimpahan. Kata-kata itu terserahlah, pokoknya rasanya kalau di sini. Ya, dan ya bagus sekali. Teman-teman pasti sudah banyak yang pakar di tingkat ini. Tapi kita ya lakukan saja. Ini pun masih sangat indah. Iya.
Gampang ya, pokoknya yang penting rasanya itu. Rasa, rasa. Tapi ingat ya, karena sebenarnya ini makin ke dalam itu semakin selaras dengan hidup ya. Jadi rasa itu jangan dikejar banget kayak rasa, rasa gitu. Nanti dia nggak keluar. Justru kita buka hati, diniatkan aja rasa. Jadi kayak kita tuh meniatkan menyambung ke satu saluran radio tertentu. Hadir, kita kayak membuka hati dan kita kayak hadir, hadir, hadir. Keberlimpahan hadir, hadir, hadir. Seperti kita tuning atau nyambung ke satu saluran radio tertentu. Begitu tipsnya. Nah ini saya kira sudah banyak yang pakar di sini. Dan ya seperti teman-teman tahu, Andreas sekarang dari kecil itu selalu bertanya gitu, apa sih puncak dari pengembangan diri gitu. Dari kecil gitu. Mungkin saya tidak akan masuk terlalu dalam ke arah puncak dari pengembangan diri itu. Tapi saya akan sedikit, sorry ya, singgung-singgung sedikit di tingkat yang ketiga ini. Mungkin beberapa dari teman-teman bisa nyambung ke yang tingkat ketiga ini, mungkin ada yang tidak. Tapi dari rona-ronanya sudah banyak yang akan tersambung. Nah, yang ketiga ini lebih mudah nih kita sadari. Kalau sudah mudeng tadi kan yang pertama adalah makna, kata-kata. Yang kedua adalah rasa. Yang ketiga, sebenarnya apa toh sumber semua rasa? Kalau kita menggunakan pemikiran barat, oh rasa itu otak, kemudian kimia-kimia itu agak susah. Tapi kalau kita melihat langsung sumber semua rasa, kenapa rasa itu bisa kayak muncul, kemudian lenyap? Rasa itu muncul dan lenyap di mana? Itu adalah di batin kita. Batin itu, kalau kita biasa sebut, kita di saya, muncul di saya. Nah, siapakah kan saya itu siapa sih gitu. Nah, sekarang saya tidak mau terlalu dalam ke situ, tapi mari kita praktekkan meditasi, yaitu gimana kalau keberlimpahan itu sebenarnya adalah saya sendiri. Saya yang tidak perlu kita tambahkan apa-apa, tidak perlu kita buat-buat, kita justru mengizinkan semuanya mengalir. Tiba-tiba kita malah justru ngerti bahwa saya itu berlimpah. Nah, ini cara meditasinya adalah bermeditasi pada objek saya. Nanti lama-lama kita akan semakin mengerti saya itu se sejos apa sih gitu. Dulu puluhan pembicara dan lain-lain itu website saya namanya sangpemenang.com. Nanti kemudian sekarang saya belajar meditasi dan lain-lain. Itu websitenya nggak pengen saya ganti. Biarin aja sangpemenang.com. Tapi makna sang pemenang itu sudah berbeda dari dulu sampai sekarang. Pemenang itu dulu kan mungkin potensi diri, sukses. Tapi gimana kalau memang hakikat kita itu adalah sang pemenang itu? Yaitu adalah ya kesadaran kita. Saya yang kita maksud saya itu. Nah, sekarang mari kita bermeditasi. Gimana kalau kita merasakan saya itu? Merasakan rasa saya. Merasakan rasa ada. Atau bahasa Inggris itu I am. Nggak usah kita tambah-tambahi, saya berlimpah, saya ini, saya itu. Coba rasakan aja, saya itu. Nah, sekarang mari kita rasakan. Saya, kita lepaskan tuh semua konsep-konsep, semua usaha-usaha, udah rasain aja udah, saya. Sadari bahwa saya ini sebenarnya merupakan sesuatu yang berlimpah gitu loh. Ada berbagai faktor yang mengusung saya ini. Kalau kita fokus pada saya, I am, saya hadir di sini saat ini, saya akan tampak bagi kita bahwa saya itu merupakan satu rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa hadir saat ini yang berlimpah, penuh dengan, kalau kita analisa, penuh dengan keberlimpahan.
penuh dengan berkah. Berkahnya apa? Macam-macam. Kalau dia pikir-pikir ya luar biasa. Ada orang tua, ada kakek nenek kita, ada buyut kita. Kalau tidak ada buyut kita, tidak ada kita. Ada seluruh guru-guru kita. Ada seluruh suka dan duka yang pernah hadir dalam hidup kita. Ada seluruh faktor-faktor. Dari nasi yang kita makan pun ada tanah, ada hujan, ada awan, ada seluruh keberlimpahan itu. Ada seluruh kreativitas itu. Cara mendapatkan uang itu kan kreativitas. Dan ada satu kekuatan untuk mencipta. Ketika kita fokus pada saya atau I am, atau dalam bahasa Sanskerta itu soham, I am, atau soham, atau saya. Yang kita rasakan adalah satu rasa sadar yang nggak ada bentuknya, tapi seperti kayak ya gitu, kayak reng 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 kayak saya gitu. Nggak usah terlalu dicari gitu ya, karena ini adalah kalau nggak ada ini, kita tidak bisa mengalami hidup. Inilah rasa saya, atau rasa bangun. Rasa di mana kita bangun. Rasa saya ya, I am. Rasakan sekarang I am. Dan izinkan semua hal itu lepaskan, mengalir. Mengalir. Semua adalah berkah. Otomatis nggak usah kita usahakan usaha. I am. I am. Nanti lama-lama bahkan I-nya bisa hilang ya, tinggal M. Atau M itu kan artinya kekinian, amness. I am. Saya. Saya ini sendiri tanpa diusahakan adalah satu keberlimpahan. Beristirahat di saya itu. Saya. Saya. Kalau orang bahasa Jawa itu ingsun. 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 Terserah ya mau pakai bahasa apa bebas. Ingsun. 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 Kalau di bahasa Bali ada tiang. Tiang. Itulah merujuk kepada siapa saya yang sadar ini. Nah, di situ sudah akan kita bisa lihat itu sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir ya, di logika itu juga sudah ada di nasi yang kita makan, di kulit-kulit ini, kuman-kuman di dalam perut kita, semuanya adalah satu ekosistem yang begitu luar biasa. Ada kacang, ada tanah, limpahan itu sendiri. Nah, mungkin sudah ada yang bisa nyambung ke yang nomor 3 ini. Alhamdulillah. Kalau memang belum, kita bisa masuk ke yang nomor 2. Kalau memang belum, kita bisa masuk ke yang nomor 1. Atau bahkan yang ketiga pun ini kita bisa lampaui, ya saya melihat ada yang sudah bisa melampaui itu. Cuma kalau nggak bisa, nggak masalah yang 2, rasa. Kalau nggak bisa, nggak masalah yang nomor 1, kata-kata. Jadi apa itu memaknai hidup yang berkelimpahan? Tentu tergantung dengan proses perjalanan kita itu sendiri. Pertama, kita mengakumulasi hal-hal baik melalui makna dan kata. Lama-lama kita berfokus pada rasa atau mekarnya hati atau kerentek hati. Nanti lama-lama kita berfokus pada hadir saat ini dan di sini. Yaitu rasa sadar, rasa saya, I am. Itulah yang sebenarnya keberlimpahan itu sendiri. Tidak perlu label apa-apa, tidak perlu saya Andreas, saya ini, saya itu. Kesadaran yang sadar di saat ini, saya, I am. Itulah menjadi objek fokus kita dan dia menampakkan dirinya sebagai keberlimpahan. Nah, itu yang ketiga, yang kedua, yang ke-1 juga semua saling nyambung, yang mana silahkan teman-teman ambil hikmahnya. Teman-teman tidak harus tahu dari seluruh penjabaran saya ini, tidak harus tahu semuanya. Yang penting yang mana yang paling mekar di hati teman-teman saat ini, percaya itulah proses waktunya Tuhan untuk kita berjalan. Jadi
Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan ya ringkas kata, selamat memaknai keberlimpahan, memaknai hidup yang berkelimpahan tergantung perjalanan kita. Baik itu kata-kata, rasa, maupun sadar atau saya, I am. Masing-masing silahkan, selamat menikmati dan selamat mengeksplorasi. Demikian ya dari saya, silahkan nanti kalau ada tanya-tanya, monggo. Boleh. Terima kasih, Mas Andreas. Izin untuk 5 menit ke depan mungkin boleh dipimpin untuk latihan. Latihan apa tuh? Latihan yang tadi sudah, konsep yang sudah diterangkan. Ya, boleh. Ya, Oke ya, tadi silakan. sebenarnya kita sudah latihan 3 kali ya, tapi kalau mau ya boleh saja. Mari kita jadikan satu ya, biar kita semakin melihat lagi dengan jelas gitu. Kita tuh sebenarnya nyandaknya sampai di mana. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita mulai lagi dari yang nomor 1 nih. Kita pakai kata-kata. Justru yang di level pertama ini kelihatannya paling gampang kan? Tapi sebenarnya ini paling banyak usaha. Kita pakai kata-kata. Saya hebat, saya sukses, saya kuat, saya berlimpah, saya dahsyat, saya indah. Benar-benar kita resapi sekarang. Sambil mendengarkan musik lagi, saya dahsyat, saya layak untuk sukses, saya kuat, saya hebat. Afirmasikan apapun yang mau diafirmasikan. Lihat, lakukan dengan segenap kata-kata. Nah, sekarang mari kita padukan dengan satu tingkat yang nomor 2. Sekarang jangan batasi dengan kata-kata, tapi ingat memori apapun, ingat hal apapun, lakukan gerakan apapun, suara apapun yang mengingatkan kita tentang keberlimpahan. Rasakan kunci di nomor 2 ini rasakan. Lebih tidak ada upaya usahanya, lebih tidak ada satu maksanya. Kita hanya mengingat, menyambungkan hati kita tahu hadir, dan kita rasakan, kita benar-benar rasakan. Nah, sekarang mari kita buka hati, kita boleh coba. Kita bakal lepaskan usaha-usaha untuk memunculkan rasa itu. Dan langsung fokus pada rasa sadar. Sadari saja bahwa kita sadar sekarang ini. Fokus pada I am. Fokus pada saya. I am. Sadar di sini saat ini. Fokus pada I am. Sadar. Saya sadar bahwa saya sadar. Saya beristirahat dalam kesadaran. Dan lihat bahwa di situ sudah ada keberlimpahan yang alamiah. Dengan lebih sedikit usaha dan memaksa. Lihat bahwa begitu alamiahnya. Memang tidak ada sesuatu yang bombastis di situ. Tapi the best wow is the no wow. Hal yang spesial adalah tanpa spesial. Sesuatu yang biasa dan sadar. Kalau kita berhasil untuk melihat apa adanya, kita melihat bahwa keberlimpahan itu justru ada di saat ini dan di sini. Bahwa kita sadar bahwa ya saya itu, saya yang sadar ini. Saya yang sadar, ya kesadaran yang sadar inilah keberlimpahan itu sendiri.
Nah, dimanapun Anda serak hati, silahkan Anda sadari. Itulah memaknai hidup yang berkelimpahan. Silahkan kita renungi masing-masing dari kita. Apa sebenarnya memaknai hidup yang berkelimpahan? Biarkan apapun jawaban yang muncul saat ini adalah sesuai dengan perjalanan saat ini. Memang hakikat kita itu sangat indah, sangat berkah. Tapi kita juga pada saat yang sama memiliki penutup-penutup, memiliki dosa-dosa. Dan kita bermohon kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, untuk kita minta tolong murnikan. Dan biarlah kita mengambil hikmah. Apapun yang kita mau ambil hikmah saat ini, memaknai hidup yang berkelimpahan. Tuhan, tolong ajari aku, Tuhan. Ajari aku. Murnikanlah hatiku. Murnikanlah hatiku. Biarkan apapun saat ini, dimanapun perjalanan Anda berada, Tuhan, ajari aku, Tuhan. Biarlah wangsit-wangsit, hikmah-hikmah akan muncul, dan saya berdoa dengan tulus, perjalanan Anda akan lancar, lebih dekat dengan keberlimpahan terus-menerus, dengan makna sejati keberlimpahan terus-menerus. Dan Anda akan dipertemukan dengan hakikat hidup, hakikat diri Anda yang indah, benderang, dan lapang seperti langit. Dan itu adalah keberlimpahan. Terima kasih, dan pelan-pelan Anda boleh membuka mata, santai, dan kembali ya merenungi, mensyukuri secara santai tentang memaknai hidup yang berkelimpahan. Terima kasih, Coach Andreas. Apakah ada yang mau sharing pengalamannya tadi? Atau mungkin bertanya? Kenapa itu, Coach Andreas? Ngering-ngering matanya. Iya. Silakan. Boleh open cam, open mic. Atau kalau mau direnungi dulu, diulang-ulang nanti rekamannya ini juga boleh. Siapa tahu belum ada yang mau di-sharing sekarang. Belum ya? Oke, baik. Yang belum masuk grup bisa masuk grup karena di sana akan ada bimbingan dari Coach Andreas. Tadi juga tanya juga boleh tanya. Tanya juga boleh. Tadi aku juga sudah rangkum apa yang dikatakan Coach Andreas di YouTube ini tadi, di Zoom ini, di WhatsApp grup kita. Oke, sekian dari kami. Ini akan rutin, tapi belum tahu setiap berapa minggu sekali. Tetap stay di grup, nanti kita akan kabari dan tetap latihan bersama supaya tetap berkesadaran. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Coach Andreas, terima kasih Ibu, Bapak, mohon izin left. Selamat malam.